kebebasan itu identik dengan keceriaan, kebahagiaan yang sedang dialami, itu tidak pasti ya, tidak pasti. Oh, kenapa tidak pastinya di mana, Mas Tri? Merdeka kemarin kan masih dalam tahap kepuasan. Kita udah puas nih, kita udah bebas. Nah, tapi tadi untuk mengisi kemerdekaan tadi, untuk menjadi kebahagiaan ya ada proses yang harus dijalani. Inklusif, edukatif, progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk smart teacher semua dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi di Ikatan Guru Tunanetra Inklusif Channel, di channel YouTube kita yang insya Allah selalu memberikan nilai edukasi, selalu memberikan inspirasi dan juga memberikan banyak wawasan baru tentang guru-guru tunanetra yang mengajar di lingkungan inklusif. Perkenalkan, hari ini saya yang menjadi host, nama saya Rafiq Akbar. Saya saat ini bertugas di SD Negeri Pengadilan 5 Kota Bogor sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam. Dan masih dalam suasana kemerdekaan RI yang ke-76 di 17 Agustus kemarin, kita akan berdiskusi santai pada hari ini terkait dengan kemerdekaan. Dan hari ini saya tidak sendirian, smart teacher semua. Hari ini saya ditemani oleh dua orang sahabat saya yang juga sesama guru dan juga memiliki hambatan penglihatan. Namun mereka berdua sangat luar biasa karena mereka berdua tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Yang terpenting adalah mereka juga memiliki jiwa nasionalisme karena mereka rela menjadi guru untuk mengabdikan dirinya kepada negara tercinta kita yaitu Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita sapa saat ini. Yang pertama adalah Mas Tri Umaryadi SOSI. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Tri, sehat? Ya, alhamdulillah baik ini walaupun dalam masa PPKM. Ya, betul. PPKM harus tetap berjalan, tetapi kita juga harus tetap ceria dan bahagia ya Mas ya? Iya, harus itu Mas. Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang Mas Tri? Saya posisi di Jogja ini Mas ya. Di Jogja. Oh, alhamdulillah ya, sedang di Jogja. Iya. Tugas di mana masih tugas? Kalau saya di MTSN 5 Tangerang ya. Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tangerang. Tangerang Kota, ya. Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan. Kabupaten, Mas. Oh, Tangerang Kabupaten. Sudah berapa lama bertugas di sana, Mas Tri? Saya udah 2 tahun ya, Mas. Ya, jalan 3 lah, jalan 3. Oh, alhamdulillah. Ya. Berarti status kepegawaian sudah PNS ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pegang kelas berapa aja nih, Mas? Saya tahun ini pegang kelas 7, Mas. Kelas Jadi 7. udah merata, ya udah merata. Awal dulu kelas 9, terus tahun kemarin kelas 8, sekarang kelas 7 ini udah merata. Wih, mantap ya. Berarti sudah menikmati semua jenjang ya? Iya. Dengan berbagai karakteristik siswa ya. Wah, pasti itu Mas. Luar biasa. Oke, Mas Tri, silakan beristirahat dulu sejenak. Saya menyapa lagi sahabat kita yang satu lagi ya. Oke. Smart teacher, tadi ada Mas Tri Umaryadi, SOSI. Beliau guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Dan sekarang ada satu sahabat saya lagi. Ini seorang perempuan dan juga seorang guru, dan kita sapa yaitu Mbak Diah Wita Soka MPD. Halo Mbak Diah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Mbak kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Posisi sedang di mana nih Mbak? Posisi di rumah. Di rumah, ya rumahnya di mana-mana? Di rumah aja. Rumah di Kota Palembang. Wih, jauh ya, di seberang laut ya. Tugas di mana Mbak sekarang Mbak? Tugas di Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin, berarti daerah sana juga ya, masih daerah Palembang ya? Sama, daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya, tapi sudah masuk, maksudnya masih di wilayah Palembang atau sudah di luar kota Palembang?
Maksudnya kalau saya tinggal di Kota Palembang, memang di kota. Oke. Nah, Untuk terus kalau sekolahnya? misalnya sekolahnya di kabupaten, jadi Oke. lagi PP pulang pergi. Oke. Di sekolah apa Mbak tadi namanya? Man 1 Banyu Asin. Man 1. Banyu Asin. Oke, Banyu Asin, agak putus-putus suaranya, nggak apa-apa. Pegang Iya. kelas berapa Mbak sekarang? Sekarang kelas 10 sama kelas 12. Wih, dua tingkat ya, 2 jenjang ya. Ya. Sudah berapa tahun Mbak tugas di sana? Sama kayak Kak Triu tadi, sekitar 3 tahunan lebih kurang. Oh, kurang Masih lebih. 3 tahun ya? Masih 3 tahun. Jalan 3 tahun ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Berarti sekarang status kepegawaian juga sudah PNS ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat Mbak Diah, Mbak Wita, Mbak Soka nih kita manggilnya. Mbak Wita. Mbak Wita ya, Mbak Wita. Oke. Mbak Wita, waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Oke, tapi di sana masih PPKM, Mbak? PPKM yang di kota saja. Kalau Di di kota sana saja. enggak. Oh gitu, mungkin situasinya berbeda ya dengan di kota ya. Ya. Tapi walaupun seperti itu tetap kita semua harus menjaga prokes ya Mbak ya. Tetap harus meningkatkan kesehatan kita juga dengan berolahraga dan lain sebagainya. Bisa juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi juga. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Oke, alhamdulillah. Smart Teacher semua, saya sudah ditemani oleh sahabat-sahabat saya pada hari ini. Ada Mas Tri Umaryadi atau kita panggil Mas Tri dan Mbak Wita. Ini dari 2 lokasi yang berjauhan, yang satu ada di Jogja dan yang satu ada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah melalui via Zoom ini kita bisa tetap berdiskusi ringan, santai di hari ini. Dan yang sudah saya sampaikan di awal, tema besar kita yaitu tentang kemerdekaan RI ke-76 dan kemerdekaan RI tahun ini temanya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Begitu. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan RI tahun ini menjadi satu momentum penting bahwasannya Indonesia harus terus menjadi negara yang tangguh, negara yang kuat dengan berbagai ujian, dengan berbagai cobaan yang sedang dihadapi saat ini, khususnya pandemi corona yang masih saja berada di Indonesia. Mudah-mudahan segera bisa hilang dari bumi pertiwi kita, dan juga semoga saja di kemerdekaan tahun ini, di peringatan kemerdekaan RI tahun ini, Indonesia menjadi Indonesia yang terus tumbuh semakin kuat, semakin besar, dan semakin baik lagi. Oke, saya awal dulu nih, ladies first ya, dari Mbak Wita dulu nih. Mbak Wita. Kok saya ya? Oke, siap. Iya. Mbak Wita, menurut Mbak Wita apa makna kemerdekaan bagi Mbak Wita sebagai seorang secara umum gimana Mbak? Ya kalau merdeka berarti kan terlepas dari apapun yang mengikat kita kalau secara umum ya. Iya. Apapun itu ya pokoknya lepas, kita punya hak sendiri, kita punya kewajiban yang harus kita jalani. Oke, baik. Artinya secara sederhana Mbak Wita mengartikan bahwa kemerdekaan itu suatu kebebasan ya, terlepas dari berbagai belenggu mungkin. Ya. Memang selama ini ada belenggu-belenggu apa Mbak di dalam kehidupan Mbak? Ya belenggu permasalahan kan pasti juga belenggu ketika iya luar biasa. Memang manusia tidak akan lepas dari permasalahan, Mbak ya. Nah, benar sekali. Itu masa lalu juga gitu kan. Aduh, masa lalu. Ini kalau bicara masa lalu itu agak sensitif kayaknya. Oke. Ya, masa lalu juga bisa. Move on ya bahasa zaman sekarang. Oke, jadi makna kemerdekaan bagi Mbak Wita artinya ada suatu kebebasan ya dari diri sendiri, dari berbagai belenggu yang dirasakan. Oke, thank you Mbak Wita. Kita simpan nih makna kemerdekaan bagi Mbak Wita. Sekarang Mas Tri, gimana Mas Tri memaknai kemerdekaan itu sendiri Mas Tri? Ya, kalau secara mudah memang tadi juga tersimpan bahwa kemerdekaan itu menurut saya ya kebebasan gitu. Artinya dari eksternal
kebebasan itu ya bebas dari tekanan, bebas dari Oke. intimidasi, bebas Oke. dari diskriminasi kan gitu. Wow, mantap. Sedangkan dari intern kita bebas berekspresi, berpendapat, berpikir kan gitu. Ya, artinya ya sudah tidak ada lagi ya sesuatu yang memang membatasi kita, mengikat kita sehingga kita bisa apa namanya tadi berekspresi gitu ya. Oke. Oke, Mbak Astri. Pada dasarnya tidak jauh berbeda ya dengan Mbak Wita ya, bahwa kemerdekaan itu melambangkan suatu kebebasan. Tapi kalau kita bicara kebebasan nih, Mas Tri dan Mbak Wita, apakah setiap kebebasan itu selalu identik dengan kebahagiaan, selalu identik dengan keceriaan, bahkan selalu identik dengan yang namanya jauh dari kata permasalahan? Mungkin Mas Tri dulu. Iya, kalau bicara tentang kebahagiaan itu kan adalah nanti kita ke arah tujuan ya Mas. Tapi Oke. kalau kebebasan sendiri ya artinya kita udah tidak ada sesuatu yang memang membatasi kita, mengikat kita, menekan kita kan gitu. Artinya kita bebas untuk melakukan suatu apapun ya. Arahnya nanti adalah kepada kebahagiaan sehingga nanti akan tujuan yang akan dicapai ke sana kebahagiaan gitu. Oh, jadi tapi kembali lagi artinya apakah kebebasan itu selalu identik dengan yang namanya akan meraih kebahagiaan, Mas Tri? Oh, kalau apa tujuan atau identik yang akan diraih, iya. Cuma kalau apakah kebebasan itu identik dengan keceriaan, kebahagiaan yang sedang dialami itu tidak pasti ya, tidak pasti. Oh, kenapa tidak pastinya di mana, Mas Tri? Ya artinya ketika kita bebas itu kan kita bisa dalam kondisi proses ya. Sedangkan dalam suatu proses itu belum tentu kita bahagia, belum kita ceria, walaupun nanti endingnya adalah kepada keceriaan dan kebahagiaan. Oh, mencapai kebahagiaan sebagai tujuan utama tadi adalah kebahagiaan tadi ya, Iya, Mas Tri ya. iya. Apapun itu ya dari kehidupan ini kan juga arahnya kepada kebahagiaan, Mas Rafiq ya. Oke, baik kalau gitu. Oke, Mbak Wita. Tadi seperti Mas Tri yang saya tanyakan tadi, apakah kebebasan itu selalu identik dengan pasti yang namanya bebas itu pasti akan bahagia atau pasti akan dekat dengan keceriaan? Apakah selalu seperti itu? Menurut Mbak Wita seperti apa? Nggak beda jauh ya dari Kak Tri tadi. Intinya ya tidak selalu identik. Karena proses tadi kan pasti ada kesulitan, pasti ada lagi permasalahan baru. Tapi yang tadi pasti bahagia ya, sama kayak kita misalnya apa ya, kayak kita lapar, kita mau makan, udah makan, tapi belum bahagia kan? Ya udah kenyang kayak gitu. Tapi dalam artian mungkin dia ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan secara keseluruhan, baru dia akan merasa bahagia. Jadi tergantung tadi konteksnya merdeka yang bagaimana. Kalau merdeka dalam posisi sudah klimaks, ya mungkin bahagia. Tapi kalau dalam masih OTW proses gitu, ya pasti masih ada kesulitan lagi. Yang pasti kalau saya sih lebih ngomongnya identik dengan rasa kepuasan. Puas, kita udah puas nih, kita udah merdeka. Tapi terlepas bahagia atau enggak itu tergantung individu masing-masing. Oke, berarti kebebasan dengan kepuasan itu menjadi satu hal yang bisa saling melengkapi ya. Artinya ketika kita sudah merasa bebas, ada kepuasan untuk terlepas dari berbagai ikatan-ikatan tadi gitu ya. Benar sekali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wita dan Mas Tri. Saya takut ketukar ini mau menganggil Mbak Tri dan Mas Wita. Masuk semua itu mah. Iya, kayaknya itu aduh. Takut ketukar ya. Baik. Oke. Kalau kita bicara kebebasan, artinya tadi ada suatu kepuasan tersendiri yang tadinya tidak bebas menjadi bebas. Namun tidak menutup kemungkinan proses-proses yang harus dilalui itu tidak akan berhenti, begitu ya. Artinya proses itu akan terus berjalan sekalipun kebebasan itu tetap ada. Kalau kita refleksikan dengan perkembangan kehidupan bernegara misalkan masyarakat Indonesia ketika saat itu ada yang disebut Orde Baru ya dengan otoritariannya dan lain sebagainya, kemudian
mengalami fase di mana adanya reformasi di tahun 98 dan banyak orang yang mengatakan bahwa itulah saatnya Indonesia merdeka dari otoritarian. Nah, tapi kok banyak ya masyarakat kita yang merasakan bahwa semakin ke sini kok rasa-rasanya hidup kita itu tidak selalu bisa senang dengan adanya kebebasan yang disimbolkan oleh reformasi. Gimana tanggapan dari Mbak Wita? Ya tadi merdeka kemarin kan masih dalam tahap kepuasan. Kita udah puas nih, kita udah bebas. Nah, tapi tadi untuk mengisi kemerdekaan tadi, untuk menjadi kebahagiaan ya ada proses yang harus dijalani. Harus ada kekompakan, harus ada kesadaran diri dari masyarakat bahwa kita ini udah merdeka. Jadi, ya tadi memahami kemerdekaan itu setiap individu pasti berbeda. Tapi secara keseluruhan kita udah merdeka kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya membahas ini kayak mana, kita belum merdeka loh, itu pendapat secara pribadi dia belum merdeka, kan? Tapi kalau secara masyarakat, secara teritorial mungkin, secara yuridis, hukum dan sejenisnya, kita udah merdeka, kita punya negara sendiri, kita berhak memberikan regulasi sendiri untuk negara kita kayak gitu loh. Oke, berarti Mbak Wita berasumsi bahwa makna kemerdekaan di sini ada secara parsial juga bisa ditafsirkan secara parsial beberapa lini-lini tertentu ya Mbak ya, yang dianggap sudah merdeka, tetapi tidak bisa diasumsikan semua lini sudah merdeka, begitu Mbak ya? Ya, benar sekali. Oke, baik. Mas Tri, gimana Mas Tri? Oke, kalau berbicara tentang kemerdekaan terkait berbangsa dan bernegara, khususnya bangsa Indonesia, memang kalau menurut saya ya, secara konteks, kita memang sudah merdeka secara tadi dikatakan bahwa secara yuridis dan sebagainya ya. Kita udah bebas, tidak lepas dari penjajahan. Kan yang waktu itu disimbolkan merdeka kan kita lepas dari penjajahan. Nah, itu secara fisik ya, secara fisik. Nah, itu udah sampai sekarang masih kita rasakan itu. Tapi secara konten memang ya tergantung persepsi kita ya. Artinya kalau saya di sini memaknai memang kita belum merdeka. Karena kalau merdeka dalam konteks berbangsa dan bernegara menurut saya itu adalah ketika kita bisa menjadi Indonesia ya. Kita menjadi Indonesia. Kita bisa benar-benar menjadi sosok Indonesia itu sendiri, bukan Indo-Cina, Indo-Belanda, Indo-Amerika kan gitu ya. Artinya selama ini kan kita apa ya Mas ya, orang Indonesia tapi masih bergaya luar kan gitu. Kita masih belum bangga terhadap lokal kita. Kita masih malah bangga terhadap luar negeri. Misalkan nih antara kuliah di Indonesia di dalam negeri sama di luar negeri kok kayaknya wow di luar negeri kan gitu. Ini kan artinya persepsi yang merdeka secara apa kalau tanda tanya kalau saya boleh bertanya kan. Jadi gitu, kayak gaya hidup kita masih dipengaruhi oleh bangsa lain. Termasuk kita masih bergantung oleh bangsa lain, padahal kita kaya loh, ya kan? Ini merdeka dalam artian apa kan gitu, Mas? Ya sangat menarik Mas Tri. Apa yang tadi Mas Tri sempat sampaikan bahwasannya kan, Indonesia tuh harus betul-betul Indonesia sekali gitulah ya. Nah, tapi yang menjadi menggelitik saya begini Mas Tri, Indonesia itu kan memang terbentuk dari berbagai suku, bangsa, ras dan antar golongan yang memang diselimuti oleh Bhinneka Tunggal Ika, yang mana mengakui banyaknya perbedaan-perbedaan yang sehingga semua dikumpulkan dan akhirnya menjadilah namanya Indonesia. Lalu ketika di dalam Indonesia itu sendiri ada berbagai bahasanya ya seperti Indo artinya banyak berbagai pihak ikut menghidupkan kehidupan berbangsa di Indonesia ini. Seperti apa seharusnya kita memaknai kemerdekaan itu bila memang tidak tepat kalau Indonesia juga di Indonesia banyak melebur orang-orang yang memang dari berbagai negara, begitu Mas Tri? Ya,
terkait Bhinneka Tunggal Ika, oke lah, kita boleh menjadi orang lain selama masih dalam keluarga Indonesia kan gitu. Tapi kan yang sekarang memang lebih tren, lebih populer, lebih wow itu kan justru malah dari bangsa lain kan gitu. Apalagi di era globalisasi, di era digital macam kayak gini, justru malah terutama kayak ini ya, pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa kedepannya itu justru malah sekarang tuh bergaya asing kan gitu, bergaya asing. Bukan malah bangga. Misalkan bangga memakai pakaian adat gitu sih, no problem kan gitu. Tapi ketika justru malah bangga memakai pakaian ataupun budaya yang dimiliki oleh negara lain kan, itu kan justru malah sangat disayangkan. Ini kan cikal bakal Indonesia ke depan kan gitu. Apalagi justru malah di sisi lain, selain kita bangga terhadap budaya asing, justru budaya-budaya kita, kemudian kultur kita malah diambil oleh negara lain. Itu kan sangat-sangat disayangkan. Artinya kita memang belum bisa merdeka secara hakiki kan gitu. Artinya kemerdekaan yang mungkin diharapkan dari Mas Tri adalah kemerdekaan untuk melestarikan kebudayaan kita secara internasional ya Mas Tri ya, tidak hanya menyerap budaya dari luar untuk digunakan di Indonesia ini sendiri, tetapi juga justru kita sebagai negara yang berbudaya harusnya juga bisa mempertahankan budaya kita sampai ke luar negeri gitu Mas Tri ya, mungkin seperti itu arahnya. Ya, lebih dari itu intinya adalah kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Gitu ya, artinya kita bisa menjadi diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita punya ciri khas tersendiri ya, kita punya keunikan tersendiri. Oke. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap semua bahwasannya Indonesia dengan tema Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, Indonesia akan semakin tangguh tidak hanya alutsistanya ya, tidak hanya militer, tapi juga tangguh budayanya di mana-mana, bisa budaya Indonesia bisa berada diakui dan justru bisa diikuti oleh banyak bangsa lain, tetapi juga Indonesia tumbuh menjadi negara yang memiliki kebudayaan yang semakin terjaga, begitu ya Mas Tri ya? Betul. Oke, seru sekali perbincangan kita di awal ini terkait makna kemerdekaan, bahkan hingga kita bisa melihat kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang kita masing-masing gitu ya. Oke, tidak lupa juga bahwasannya kita di sini adalah para anggota masyarakat dari kalangan disabilitas gitu ya. Mas Tri Umaryadi adalah seorang tunanetra yang sekarang berprofesi sebagai seorang guru Madrasah Sanawiyah Negeri 5, dan juga Mbak Wita juga sebagai seorang tunanetra ya Mbak Wita ya. Di Man 1 apa tadi namanya? Banyu Asin. Oke. Dengan berbagai hambatan penglihatan yang dimiliki pastinya akan sangat berpengaruh ya dengan hambatan di dunia kerja seperti itu. Tapi sekilas saya ingin mengetahui latar belakang ketunanetraan dari masing-masing sahabat saya nih. Mungkin dari Mas Tri terlebih dahulu. Mas Tri tunanetra sejak kapan Mas Tri? Saya umur 9 tahun Mas Rafi. Umur 9 tahun ya. Berarti betul. Sudah sempat menjadi, kalau kita menyebutnya orang awas ya. Ya, orang awas pernah, sekolah SD juga pernah sampai kelas 3 waktu itu. Oh gitu. Oke. Lalu bagaimana sampai akhirnya Mas Tri bisa berdamai dengan dirinya sendiri sebagai seorang tunanetra? Secara singkat saja. Oke. Waktu itu sebenarnya penyebabnya adalah kecelakaan bermain sih Mas ya. Dan waktu itu kebetulan nggak langsung, sedikit demi sedikit penglihatan saya hilang. Jadi otomatis adaptasi itu akan ya mengikuti kan gitu ya Mas. Berbeda ketika kemudian saya langsung blank total. Halo Mas Tri. Iya, saya berlangsung gitu sehingga adaptasi itu mengikuti. Apalagi halo Mas. Oke, lanjut Mas, agak sedikit trouble suaranya nggak apa. Agak delay. Oke, lanjut.
Ya, otomatis apa namanya? Karena berangsur-berangsur kondisi itu akan adaptasi itu akan mengikuti ya. Selain itu karena waktu itu umur saya juga baru 9 tahun kan Ya, masih pemikiran anak-anak kan belum terlalu dalam mikirnya kan. iya, Jadi iya. stressing dan lain sebagainya itu ya sedikit sekali gitu. Gitu sih Mas Oh, ya. oke, baik. Terima kasih Mas Tri. Mbak Yo. Mbak Wita. Nah, Mbak Wita sendiri sebagai seorang tunanetra sejak kapan Mbak Wita? Dari usia 15 tahun kelas 1 Oh, SMP. sudah besar ya dibandingkan Mas Tri ya. Iya. Iya. Oke, berarti sudah cukup lama menikmati terangnya dunia ya. Ya, alhamdulillah. Oke, kenapa Mbak Tri? Boleh sedikit cerita Mbak singkat Tri, saja. Mbak Jangan Wita. tertukar beneran Mas Rafi. Iya benar. Diketukar betulan. Ya, Mbak Wita, ya gimana ya. Mbak Wita? Singkat cerita coba bagaimana waktu itu caranya Mbak Wita akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri sebagai seorang tunanetra. Oke, kalau saya memang agak lebih sulit ya dibandingkan dengan Kak Tri. Soalnya tadi benar, mungkin kalau masih kecil nggak terlalu mikirin stresnya. Iya. Kalau saya di usia 15 tahun yang mana usia remaja ya. Usia kalau secara psikologi keakuannya juga tinggi, egonya juga tinggi gitu kan. Oke. Lagi senang-senangnya sekolah, lagi senang-senangnya bergaul, terus masa-masa puber dan sejenisnya. Masa-masa puber, smart teacher, Mantap. catet ya. Ya, seperti itu. Jadi memang ada konflik yang memang agak sulit untuk berdamai dan itu prosesnya sampai berapa tahun ya? 4 tahunan mungkin ya Luar sekitar biasa itu. ya, lumayan. 4 tahunan. Jadi dan itu apa ya? Ya susah, ada rasa kebencian pasti ada gitu kan. Rasa marah, kesel juga ada, ketidakberdayaan juga ada dan putus asa juga pasti ada. Gitu. Terus Artinya maaf saya potong Mbak Wita. Artinya ya, kalau kita kembali lagi ke tema utama kita adalah kemerdekaan, di situ Mbak Wita merasa nggak kemerdekaannya terenggut? Kemerdekaannya terenggut. Kemerdekaan kehidupannya ya terutama ya. Kalau saya sih nggak ngomong terenggut kayak gitu ya, karena ini kan jadi udah gimana? takdir sebenarnya. Iya beda. Kalau merdeka itu kan sengaja dijajah gitu kan, sengaja diikat. Kalau takdir udah perjanjian kayaknya ya. Jadi saya nggak pernah bilang saya belum merdeka dari Tuhan saya, enggak juga gitu. Ya, saya merasa ya ini emang udah takdir posisinya, tapi kayak mana kita keluar dari takdir ini kayak gitu loh. Tapi saya bukan merasa saya nggak merdeka gitu. Cuma saya kehilangan hak saya untuk sekolah, kehilangan hak saya untuk bermain kayak teman-teman pada umumnya kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Artinya di usia itu kan harus 15 tahun itu berarti sekitar kelas 3 SMP ya kalau nggak salah ya. Kelas 10 saya sudah masuk SMA. Oh, udah masuk SMA kelas 10 ya. Dan akhirnya sekolah sempat berhenti saat itu. Sempat berhenti lah jelas. Sekitar 2 tahun saya berhenti. Harusnya saya itu sudah kelas 12 kan. Tapi saya berhenti di kelas 10 itu waktu pas kenaikan kelas 10 ke 11 saya berhenti. Kemudian dilanjutkan setelah 4 tahun kemudian. 2 tahun itu, 2 tahun cukup vakum. Terus saya 2 tahun ke baru apa ya? Bukan menerima. Baru kenal namanya disabilitas netra itu apa. Baru bergaul dengan anak-anak tunanetra kayak gitu. Baru ini loh tunanetra juga ternyata bisa jalan, bisa apa kayak gitu. Baru kenal. Nah, setelah itu baru 2 tahun bareng sama mereka baru punya motivasi, oh saya nggak bisa kayak gini terus, saya harus apa kayak gitu. Makanya saya hijrah ke Jogja untuk sekolah. Oh, artinya kesadaran untuk bisa bersekolah kembali itu tumbuh dari dalam diri Mbak sendiri ya, kalau begitu? Iya, jadi saya sendiri. Dan akhirnya hijrah ke Jogja dari Sumatera Selatan? Iya, dari Sumatera Selatan ke Jogja. Ke Jogja, kemudian sekolah di? Sekolahnya kalau SMA Muhammadiyah 4 Kota Yogyakarta. Dan itu sekolah inklusif ya? Iya, bukan SLB kan ya? Bukan. Oh, luar biasa. Sampai selesai bahkan sekarang sudah S2, MPD makanya gelarnya ya? Iya, lanjut lagi S1 dan S2 di Jogja juga. Oh, alhamdulillah. Kalau Mas Tri sendiri tadi setelah menyadari sebagai tunanetra, Mas Tri sempat berhenti sekolah atau seperti apa Mas Tri prosesnya? Saya berhenti selama 1 tahun karena orang tua masih mengupayakan pengobatan baik secara medis maupun tradisional ya Mas. Waktu itu 1 tahun. Iya. Yang pada akhirnya selama 1 tahun itu akhirnya dokter memvoniskan bahwa
saya sudah tidak bisa ada harapan untuk melihat lagi kan itu. Waktu itu sempat mau dioperasi kan, tapi ternyata nggak jadi. Waktu itu sedih saya cuma ketika pagi Mas ya, ketika pagi melihat teman-teman saya berangkat sekolah, saya nggak bisa berangkat sekolah, aduh nangis gitu kan. Miris tapi sekali ya ininya ya. Tapi ketika siang hari saya masih bisa bermain sama mereka, hilang sudah kan gitu. Nah terus kemudian setelah 1 tahun berobat, akhirnya vonis tidak bisa itu, kemudian saya cari sekolah dan waktu itu menemukan sebuah SLB juga di Jogja, yang mana di sana saya menemukan keluarga baru, kehidupan baru, dan penyadaran baru. Ternyata tunanetra bisa sekolah, bisa bekerja, bisa sampai ke perguruan tinggi. Nah, di situ yang memotivasi saya, kemudian menyadarkan saya bahwa ya tadi Mbak Wiwit bilang hidup harus terus berjalan. Oke, mantap. Hidup harus terus berjalan. Itu pesan yang perlu kita ingat ya, Smart Teacher, bahwasannya apapun yang kita alami, apapun yang kita terima saat ini, hidup tetap harus berjalan, sehingga yang bisa memotivasi diri sendiri ya, bukan lagi orang lain gitu ya, Mas Mbak Wita ya. Seperti itu. Oke. Artinya kan saat ini Mas Tri dan Mbak Wita sudah mengalami ketunanetraan sejak lama ya, lumayan lama. Dan sekaligus Mas Tri dan Mbak Wita pun sebagai seorang warga negara Indonesia yang juga bulan ini masih sedang memperingati kemerdekaannya. Nah, sebagai seorang tunanetra artinya masih menjadi anggota dari masyarakat Indonesia secara meluas. Mungkin punya makna kemerdekaan tersendiri ketika melihat dari sudut pandang sebagai seorang tunanetra. Berkehidupan di Indonesia itu seperti apa sih sebagai tunanetra? Seperti itu. Mungkin kita bisa dimulai ditanggapi oleh Mbak Wita dulu ya. Silakan Mbak Wita. Makna merdeka dari sisi disabilitas netranya ya. Iya. Oke, kalau saya pribadi ya, karena ini saya itu berada di Sumatera. Yang jelas masalah ramah disabilitasnya itu sih masih sedikit kurang ya, atau kurang dibandingkan yang Jawa, karena saya sudah pernah di Jawa selama 8 tahun ya. Otomatis ketika saya kembali ke Palembang itu ya tadi saya dia dimulai dibatasi dengan paradigma masyarakat bahwa tunanetra ya nggak bisa A, B, C, D, E, F, G kayak gitu kan. Dan posisinya saya dan hanya beberapa teman yang di sini yang sadar kalau kita ini kena diskriminasi gitu kan. Kalau yang lainnya yang mungkin nggak berpikir ke arah sana karena mungkin belum pernah ke sana gitu kan. Belum pernah ada perbandingan dalam hidup mereka. Karena saya sudah 2 pulau bahasanya, jadi saya sudah ada perbandingan, oh yang ini yang kayak gini, yang baik, yang ini yang kurang baik gitu kan. Jadi otomatis saya harus memperjuangkan tadi hak saya, yang mana saya juga punya hak loh berkontribusi dalam masyarakat dengan keadaan saya, dengan keterbatasan saya. Tapi ya tadi memang masih sangat sulit karena disabilitas di sini juga sedikit yang berpikir ke arah sana, terus masyarakat juga sifatnya masih makro ya, banyak besar. Jadi agak susah memang. Dan saya memang dari sisi merdeka saya belum merdeka kalau masalah itu karena saya masih didiskriminasi, masih dibedakan kayak gitu. Tapi berarti Mbak Wita punya perbandingan ya, artinya ketika Mbak Wita hidup bermasyarakat sebagai seorang tunanetra di Pulau Jawa, khususnya di Jogja dengan di Sumatera Selatan, itu ada perbandingan yang sangat kontras ya Mbak Wita ya? Iya, sangat. Artinya bisa nggak lebih spesifik menggambarkan kepada kita nih Smart Teacher yang sedang mengikuti podcast kita, paradigma yang buruk seperti apa yang Mbak rasakan ketika Mbak berada di Sumatera Selatan? Ya misalnya kalau kayak jalan gitu kan, kalau saya jalan di Jogja itu orang nggak langsung ngejudge, oh mbak ini tunanetra tapi maaf tanda kutip meminta-minta gitu ya. Ada stigma tambahan ya, ada stigma tambahan. Jadi ditanya dulu, Mbak mau kemana, bla bla A B C D gitu kan. Jadi dia tahu profil kita. Tapi kalau di sini tuh rata-rata misal kalau kita jalan itu udah langsung ke sana kayak gitu loh, langsung bilang, lah orang tuanya mana gitu, kok ditinggal sendiri kayak sampai ada itu ya, sampai ada yang memberikan
berani memberikan komentar seperti itu ya Mbak ketika Ya Mbak mungkin sedang mereka berjalan? peduli, tapi tingkat Iya. kepeduliannya dengan sudut yang berbeda gitu loh. Dengan Oke. sudut yang berbeda, bukan dengan sudut seperti orang yang udah ramah disabilitas. Jadi mereka lebih ke ya kok kesendirian gitu loh. Kemana? Mengasihani malah justru ya jadinya. Lebih cenderung ke arah sana mungkin ya. Lebih cenderung Sedangkan ke kalau ketika di Jogja, ketika Mbak berada di lingkungan masyarakat, justru Mbak ditanya kebutuhannya apa begitu ya. ya ditanya dulu mau kemana dan apa, nggak langsung ngejudge kayak gitu kan. Tapi ketika di Sumatera Selatan, Nah, Mbak berada di lingkungan masyarakat, justru belum ditanya apa kebutuhannya, tapi sudah dijudge Mbak ini punya stigma apa, punya maksud yang jauh lebih mengasihani jatuhnya gitu ya. ya mau kemana gitu. Memang mereka nggak ngejudge saya jadi peminta-minta gitu kan, tapi mau kemana terus kayak ya kalau kayak gini kan ribet loh Mbak kayak gitu loh. Jadi lebih Iya, kayak iya, mungkin saya iya, iya. ngerepotin orang kali atau kayak mana saya nggak paham gitu lah. Jadi lebih cenderungnya ke sana. Saya naik apa namanya naik angkot atau naik apa kayak gitu kan beda. Mereka mandangnya ke saya tuh beda kayak gitu loh. Nggak langsung ditolong tapi dipandang dulu. Mungkin Kamu kalau bisa tahu kalau dipandang, Mbak? ya saya tahu gitu loh ya ngerasa lah ya karena Iya, iya, iya. ngerasa karena saya cantik gitu ya. Aduh, iya memang sih Maksudnya Mbak. gini, Kalau cantik pasti Mbak. Ganteng yang nggak cewek pasti gitu kalau ya. Mbak. Maksudnya ya beda karena saya tahu ada orang dia di sana tapi Iya. cuma mungkin tengok ada orang terus baru bantu deket kayak gitu. Oke. Tapi Jadi kan dia mau ya memperhatikan dulu kan berarti. betul. Artinya secara insting Mbak merasakan kok orang-orang di sekitar ini memperhatikan tetapi tidak memberikan bantuan ya. Padahal yang terpenting adalah apa yang bisa mereka lakukan untuk kita, bukan apa yang mereka lihat dari kita gitu ya. Nah, tapi saya juga nggak bisa nyalahin kayak gitu loh. Karena saya juga nggak bisa, oh berarti masyarakat nih kurang ini. Nggak bisa, karena memang wajar gitu loh. Karena mereka tidak mengenal tunanetra. Terus kita di sini, apa ya, komunitasnya kecil dibandingkan di Jawa. Maksudnya itu jumlahnya lebih sedikit, terus lebih kebanyakan di sini tunanetra itu sama orang tuanya lebih dipingit ya, disimpan. Jadi mereka nggak bergabung sama komunitas. Tidak di ini kan ya, tidak dimasyarakatkan ya. Jadi kalau secara masyarakatnya cuma sedikit terhitungnya dibandingkan Jawa. Nah, kalau sedikit itu otomatis kan mereka wajar kalau nggak mengenal tuh wajar kayak gitu loh. Jadi nggak nyalahin kayak gitu loh. Tapi ya tadi harus perlu disosialisasikan dengan baik, dengan tepat, dengan cara yang bijak kayak gitu. Tapi memang secara jumlah kan sebetulnya memang kita sebagai tunanetra pasti minoritas ya di dalam masyarakat gitu ya. Mau dimanapun, mau di Jawa, Pulau Jawa sekalipun atau bahkan di Papua sekalipun yang mungkin sedikit masyarakatnya tetap saja kita akan menjadi minoritas. Namun mungkin yang tadi sempat Mbak Wita sempat singgung, sosialisasi. Ada poin sosialisasi di situ yang mungkin tidak terlalu nampak ya di masyarakat, terutama pada pemerintah daerahnya, betul nggak Mbak seperti itu mungkin? Iya, karena tunanetra di sini kan belum ada perbandingan. Jadi mereka anak-anak kayak saya bergaul sama anak-anak dalam yayasan itu ya mungkin mereka itu lebih ya disangkanya dikiranya ini udah porsi yang tepat kayak gitu loh, porsi yang tepat. Tapi ketika cobalah tengok dek di Jawa sana gitu kan, enggak kayak gini loh kita diperlakukan kayak gitu loh. Jadi harus memberikan apa ya? Ini bedanya, kita dibedakan loh. Kalian sadar nggak sih kita dibedain kayak gitu loh. Nah, tapi mereka nggak sadar kalau kita tuh dibedain. Nah, jadi sosialisasi ini tuh jadi dua arah ke masyarakat sama anaknya gitu loh, anak disabilitas netra yang di sini gitu loh. Berarti permasalahannya tidak hanya hadir dari masyarakat umum sendiri ya. Artinya dari kalangan kita sendiri yang tunanetra pun juga punya permasalahan yang justru mereka malah mengeksklusifkan diri mereka untuk tidak mau bersosialisasi gitu ya Mbak Wita ya? Ya, tidak maunya juga karena nggak ada support dari orang tua juga, kurang. Dan itu fakta Mbak ya? Mbak menemukan sendiri kasus seperti itu di sana? Ya, kebetulan kan memang saya kan punya bareng sama teman-teman bangun yayasan. Di situ kita memang lihat tengok anak-anak di situ tuh memang apa ya? Bukan kurang motivasi sih, tapi memang tidak ada gambaran. Jadi di situ kita ada 2 PR kita gitu kan. Jadi kita harus mensosialisasikan secara internal untuk mereka. Lalu setelah mereka kuat, kita tangguhkan mentalnya, baru ayo dek kita juang sama-sama. Kita tuh dibedain loh kayak gitu. Nah, jadi kita baru ke eksternal ke masyarakat. Jadi sekarang berjuangnya nggak cuma saya atau teman-teman aja, sekarang sama adik-adik yang lain yang mungkin
oh ya kita dibedain ya kayak gitu kan. Jadi sama-sama sekarang berjuangnya. Tapi ya tadi butuh proses dan waktu semuanya. Oke. Kalau paradigma yang terbentuk atau stigma yang terbentuk dalam masyarakat sendiri, menurut Mbak siapa yang punya peranan besar untuk merubah stigma atau paradigma di masyarakat ini, Mbak? Susah ya, karena masalah itu memang tadi seperti saya bilang, pemerintah kurang tahu karena memang tunanetranya nggak berbicara gitu kan. Nah, tunanetra nggak berbicara juga karena orang tuanya nggak ngerti. Nah, kenapa orangnya tuanya nggak ngerti? Karena pemerintah juga nggak ngasih tahu kayak gitu loh. Jadi kayak kita memperdebatkan yang mana telur mana ayam gitu kan, sama aja gitu loh. Tapi intinya semuanya karena itu satu sistem bentuk lingkaran ya. Jadi dari bagian manapun harusnya kena semua. Gitu aja sih intinya. Artinya kita harus menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu dari semua lapisan masyarakat ya. Gitu ya. Makanya salah satu misi dari Ikatan Guru Tunanetra Inklusif itu adalah membangun kesadaran akan pentingnya inklusivitas itu tadi. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan untuk menumbuhkan kesadaran ya dari masyarakat dan juga dari kalangan kita tunanetra yang sedang didiskriminasi tetapi tidak sadar itu diskriminasi gitu ya. Iya, ada yang sekarang udah sadar sih alhamdulillah, tapi ada beberapa. Alhamdulillah. Itu juga karena berkat support dari Mbak dan kawan-kawan di yayasan tersebut kan itu. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Wita. Mas Tri, gimana Mas Tri arti kemerdekaan sebagai seorang disabilitas netra, Mas Tri? Oke, ini dari saya atau dari disabilitas? Dari disabilitas netranya. Yang Mas Tri sebagai disabilitas netra. Oke, kalau saya dari pribadi saya, jujur saat ini saya di Banten sudah merdeka, Mas. Wih, luar biasa. Wah, tepuk tangan buat Banten ini. Harus dong. Artinya seperti apa gambarannya? Kalau kita bicara tentang kemerdekaan disabilitas, tentu erat kaitannya dengan diskriminasi dan lain sebagainya ya, terkait perlakuan ya Mas ya. Iya. Kalau bicara tentang itu, kita juga harus bicara tentang kita dalam masyarakat itu ada lapisan-lapisan kan, ada masyarakat biasa, kemudian ada mungkin tadi dikatakan pemerintah kan gitu. Nah, kalau yang sekarang saya alami di lapisan masyarakat, saya justru malah di sana merasakan kemerdekaan, walaupun di tingkat instansi pemerintah saya belum. Kan. Gitu. Artinya saya memang sekarang ini di masyarakat itu sudah dianggap tidak melihat saya sebagai seorang tunanetra. Tidak dilihat. Berarti inklusifnya berhasil, Mas ya? Iya, alhamdulillah berhasil masyarakatnya. Bahkan cerita yang menarik adalah saya dibahas dalam kondisi tunanetra total. Saya pernah sampai dilibatkan, diajak untuk menggali kubur, Mas Rafiq. Masya Allah. Luar biasa. Saya juga kaget. Pertama kan saya disamperin sama warga. Ayo Pak Tri, ikut. Kemana Pak? Gali kubur tuh tetangga ada yang meninggal. Saya kan nggak langsung membantah, langsung ayo gitu. Walaupun nanti di sana saya mau ngapain kan. Ini artinya mereka sudah income terhadap saya. Kan. Itu bentuk-bentuk gitu ya. Walaupun memang ketika saya mengurus administrasi ke pemerintah memang masih agak sulit kan. Tapi tadi sedikit saya terusin nih Mas. Ya. Ketika Mas ikut ke pemakaman, apa yang Mas lakuin di sana? Ya, sama pada umumnya Mas. Di sana yang hadir juga banyak, tapi kebanyakan yang nongkrong, yang kali mah cuma 3-4 orang. Jadi tidak hanya Mas Tri yang tunanetra, yang non tunanetra sendiri juga nongkrong di sana. Iya, nongkrong Mas, ngopi sambil nungguin gitu ya. Artinya ya disitulah yang penting kebersamaan kan gitu. Betul. Sementara untuk petugas penggali kuburnya kan udah ada sendiri gitu Mas. Betul. Artinya hanya menemani ya. Iya, tapi yang saya ambil adalah ketika mereka mengajak saya seorang tunanetra ke kuburan ngapain kan gitu. Betul. Iya, terus kemudian sampai kepada acara tahlil juga saya sering disamperin sama warga tuh. Bahkan saya sampai ditungguin tuh di depan rumah kan. Gimana Pak Tri mau berangkat enggak gitu kan misalkan gitu. Iya. Oh ya tunggu sebentar Pak gitu misalkan. Sampai seperti itu ya. Luar biasa. Artinya Mas Tri bisa memaknai kemerdekaan itu
sebagai seorang tunanetra ya lagi-lagi tergantung dari apa namanya di lini mana ya kita merasakan ya Mas Ria. Iya benar. Karena gini Mas, mungkin tadi Mbak Wita mengatakan karena dulu saya juga di Jogja, Mbak Wita juga sempat di Jogja ya. Dia lebih nyaman di Jogja, lebih diterima di Jogja. Tapi saya sendiri sebetulnya masih kurang di Jogja. Di Jogja ini penerimaan masyarakat terhadap kita masih kepada belas kasihan. Sementara yang kita butuhkan kan bukan belas kasihan sebetulnya, tapi adalah pengertian dan kesempatan sebetulnya kan. Kalau kita diberikan kesempatan, oke, kita bisa. Karena sebetulnya makna disabilitas atau kekurangan ini kan masih sekarang itu kan harusnya sudah jadi tanda tanya. Apakah itu masih apa namanya pantas untuk kita sandang? Misalkan nih, saya tunanetra tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Tapi dengan kemutahiran IT, saya memungkinkan dan membuat saya bisa membaca dan menulis. Apakah saya bisa terus masih pantas untuk disebut tunanetra kan gitu ya? Walaupun memang pada hakikatnya memang benar saya nggak bisa melihat kan, gitu. Karena hambatan yang awalnya dirasakan tidak lagi menjadi hambatan ya Mas ya? Iya betul Mas. Nah dan itu saya rasakan yang di Banten sekarang itu karena masyarakat alhamdulillah di sana sudah menerima. Karena waktu itu pertama yang saya sasar adalah ketika datang ke sana saya langsung pertama kali masjid, Mas. Ya biar masyarakat sana tahu kalau ada warga baru tunanetra kan gitu. Dan kemudian waktu itu kan saya di sana cuma sendiri, artinya saya juga membersihkan rumah sendiri, halaman sendiri, nyuci sendiri. Atau mereka kan juga, ternyata tunanetra bisa ya. Ternyata tunanetra bisa menjadi guru tuh, ngajar di sekolah tuh gitu kan. Dan terus kemudian dari cerita-cerita murid saya yang kebanyakan dari warga sana kan, mereka cerita ke orang tua, akhirnya ya terbentuklah inklusivitas di masyarakat itu terhadap saya. Baik luar biasa. Kemerdekaan yang Mas Tri rasakan ya di dalam masyarakat sekitar rumah tempat tinggal Mas Tri dan warga sekitar lah ya. Seperti itu. Nah tadi Mas Tri sempat menyampaikan bahwa saya juga masih belum merasakan kemerdekaan di tingkat instansi itu seperti apa gambarannya Mas? Ya artinya ketika saya kemarin saya baru aja ikut AKG ya Mas ya. Ya AKG itu saya waktu itu AKG kan, itu apa yang mana tuh Mas? Untuk kompetensi guru, analisis pendidikan kompetensi guru itu ya. Betul. Nah waktu itu kan langsung ke langsung di madrasah masing-masing dan harus nyalakan kamera kan ya. On cam di Zoom. Ya, on cam. Artinya ketika peserta ujian itu mencontek dan lain sebagainya kan kelihatan di situ. Ya terpantau. Sedangkan waktu itu kan saya berkonsultasi kepada operator ya. Pak, ini kalau misalkan saya sendiri, saya butuh tambahan waktu karena untuk mengakses link soal di laptop saya butuh tambahan waktu, butuh proses yang lama, sedikit lama kan gitu. Terus sementara kalau misalkan nih saya menambah pendamping harus seperti apa kan gitu. Oke, tak konsultasikan dulu. Akhirnya alhasil adalah oke Pak Tri, untuk besok silakan Pak Tri mempercayakan siapa yang Pak Tri percaya untuk ikut ujian gitu. Maksudnya untuk mendampingi Pak. Enggak, Pak Tri enggak harus berangkat. Silakan Pak Tri yang percaya ada yang ikut ujian. Nah, itu kan dalam jadi Pak Tri Mas Tri digantikan gitu. Iya, digantikan itu kebijakannya. Terus, Pak, kalau saya ikut ujian dengan pendamping seperti apa, Pak? Ya itu silakan Pak Tri, pokoknya seenaknya Pak Tri aja, senyamannya Pak Tri gitu. Kalau Pak Tri mau datang bawa pendamping silakan, atau pendampingnya saja yang datang suruh ngerjakan juga nggak apa-apa. Nah ini kan secara tidak langsung kan ini masih memandang sebelah mata ya terhadap disabilitas kan gitu. Jadi malah
kita coba berbaik sangka dulu nih. Mungkin maksudnya itu ingin memberikan solusi ya untuk Mas Tri ya. Namun solusi yang ditawarkan itu justru malah merugikan Mas Tri ya, karena kan Mas Tri sendiri sebagai peserta dari kegiatan tersebut kan memang perlu menguji dirinya juga untuk memastikan kemampuannya ya Mas Tri ya. Betul. Ya mungkin ini hal-hal yang seperti ini yang memang juga masih perlu banyak diluruskan ya gitu. Kita tidak akan masuk ke ranah mungkin ada underestimate atau lain sebagainya, tetapi berbaik sangkanya bahwasannya mungkin solusi yang diberikan belum tepat gitu ya, sehingga mengorbankan apa ya. Padahal kan itu ada nilai loyalitas dari Mas Tri kalau misalkan bersedia untuk tetap ikut hadir kan. Seperti sebetulnya sih enak saja kalau bagi saya. Betul. Tapi karena kebijakan itu muncul dari penyelenggara ujian, jangan-jangan nanti berpengaruh kepada penilaian kan gitu. Betul. Itu lagi yang jauh lebih berbahaya karena kan hasil penilaian itu akan sangat berpengaruh dengan jenjang karirnya Mas Tri juga. Iya, betul Mas. Makanya di situ Mas. Oke, ada kisah lain lagi yang terkait dengan belum merdekanya Mas Tri merasakan itu? Yang jelas kalau mengurus administrasi di ini sih masih Mas. Ya, artinya masih proses ya, masih proses. Jadi ketika kita, tapi saya lebih memilih untuk memilih untuk mengurus sendiri Mas. Artinya saya lebih ingin mensosialisasikan sebetulnya ya Mas. Artinya membangun kesadaran mereka itu ya dengan apa namanya, bukan dengan saya harus teriak-teriak saya itu disabilitas bisa ini enggak, tapi saya lebih kepada apa yang saya lakukan gitu ya Mas. Oke, lagi apa namanya, Mas Tri ingin langsung menjadi agen perubahan dari kesadaran yang akan terjadi nanti gitu ya Mas Tri ya. Pengennya seperti itu. Amin. Mudah-mudahan dan saya dan menurut saya juga kita semua sebagai tunanetra juga harus menjadi agen-agen perubahan untuk menumbuhkan kesadaran kepada siapapun ya terkait seperti apa sih sebetulnya treatment yang tepat kepada kami ya yang tunanetra. Seperti itu ya Mas Tri ya. Iya, karena begini Mas, kan lagi-lagi kita memang sangat minoritas di sana ya. Artinya ketika kita kemudian menghadapinya dengan argumen itu akan mental. Nggak realistis, karena mereka Mas. Ya nggak realistis ya. Tapi lebih kepada realita, kita bisa apa yang kita lakukan bisa apa. Kemudian mereka bisa melihat, saya kira lebih mengena gitu. Betul. Ya memang terkadang cara yang paling lembut adalah ketika kita membuktikan apa yang kita bisa. Iya betul. itu dia. Itu yang saya rasakan. Betul. Wah luar biasa Mas Tri dan Mbak Wita terkait makna kemerdekaan bagi seorang tunanetra ya, bagi Mas Tri dan Mbak Wita yang juga tidak hanya berkecimpung di kalangan tunanetra saja, tetapi juga berkecimpung di kalangan masyarakat secara meluas begitu. Oke, yang berikutnya masih dengan makna kemerdekaan, tapi di sini karena Mas Tri dan Mbak Wita adalah sebagai seorang guru yang tentu saja sudah profesional karena menjadi bagian dari aparatur sipil negara gitu ya, yang kedudukannya sudah diakui oleh negara, bahkan keberadaannya juga sudah diakui oleh negara, artinya tidak bisa dikatakan tidak bisa dianggap sebelah mata dengan berbagai kompetensi yang dimiliki. Nah, kita tahu bahwasannya guru adalah salah satu profesi ya yang diakui di Indonesia, bahkan menjadi salah satu ujung tombak dari kemajuan Indonesia, karena guru punya peranan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia begitu. Nah, dan ternyata Mas Tri dan Mbak Wita juga ikut andil di sini, punya berpartisipasi juga untuk memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa tentu saja gitu ya, dengan menjadi seorang guru. Nah, bagaimana sih Mas Tri dan Mbak Wita memaknai kemerdekaan sebagai seorang guru di Indonesia? Mungkin Mas Tri sendiri, Mas Tri dulu mungkin. Ya, kalau sebagai seorang guru memang
masih kurang merdeka ya Mas ya. Dari segi apa tuh Mas? Secara spesifik Ya aja. artinya kita masih banyak sekali diikat oleh administrasi-administrasi yang berbagai macam, bahkan setiap kali pergantian tahun ajaran ataupun pergantian semester itu baru lagi gitu. Sehingga kita lebih sibuk kepada penyesuaian terhadap administrasi itu ya Mas, atau pembuatan administrasi, apalagi sekarang era Halo Mas Tri? digital itu kan kadang Sorry tadi ya, agak terputus. Ya. Coba bisa diulangi sedikit lagi. Oke. Ya, apalagi dalam era digital ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan dan baru ya Mas ya. Setiap kali baru, sehingga kita harus penyesuaian terhadap itu, kemudian kadang juga aplikasinya belum matang. Oh, oke. Ya masih banyak kendala, masih banyak yang nggak bisa diakses. Artinya kita malah justru sibuk sebagai seorang guru itu kadang, apalagi di sekolah saya banyak guru-guru yang sudah berusia ya Mas ya. Sehingga harus penyesuaian lagi terhadap aplikasi itu, sehingga sibuk-sibuk macam kayak gitu. Sehingga untuk tugas tupoksinya sebagai seorang guru yang harusnya mengajar murid, artinya ya murid harus cuma dikasih tugas saja, kemudian ditinggal untuk pengadministrasian semacam itu kan gitu. Iya ya. Tapi dengan perkembangan zaman yang saat ini semakin cepat ya, bahkan dengan kondisi pandemi saat ini kan seakan-akan kan Indonesia memang secara instan dipaksa untuk bisa menyesuaikan dengan cara-cara berkehidupan yang serba digital nih Mas. Nah, Ya, apakah berbagai keberadaan aplikasi-aplikasi administrasi guru tersebut juga memang dipengaruhi dari hal itu, dan artinya kalau memang dipengaruhi, bukankah kita sebagai seorang guru harusnya juga ikut menyesuaikan diri, Mas? Itu bagaimana menurut Mas Tri? Ya, harusnya memang kita menyesuaikan diri, dan justru itu malah lebih mempermudah untuk kita ya Mas. Oh, oke. Ya, tapi terkadang aplikasinya itu sendiri yang terkadang masih banyak error, kemudian masih banyak yang kurang matang ya fitur-fiturnya, sehingga ya trouble-nya masih cukup tinggi kan gitu, sehingga bahkan jangan-jangan tidak aksesibel buat tunanetra. Nah itu yang pasti Mas. Yang pasti itu. Itu yang sehingga tidak merasakan kemerdekaan ya Mas ya. Iya betul. Sehingga walaupun kita dokumen kita lengkap, yang akan kita upload kita lengkap, tapi nggak bisa sekali waktu kita upload selesai itu enggak, karena trouble-trouble yang terjadi itu gitu. Iya. Ya, dan yang sangat disayangkan adalah ketika pelaporan kita masih menggunakan fisik. Ya. Ketika pelaporan, Iya, warna fisik itu ya harus dokumen yang kertas ya, print out, betul. Print out, padahal kan sama aja sebenarnya digital, apalagi era digital ya Mas. Sobel dengan print out kan sama aja sebenarnya. Iya, bahkan lebih mudah kan ya Mas ya. Iya, secara penyimpanan berkas juga pengarsipannya jauh lebih efisien. Terus pemeriksaan juga lebih mudah kan Mas ya. Iya. Harusnya gitu. Oke, jadi sebetulnya implementasi sistem digital ini belum rata berarti Mas ya? Iya, belum merata, betul. Dan juga tidak diimbangi dengan kemampuan kompetensi para guru yang saat ini masih bertugas. Iya. Oke. Ada saran nggak Mas dari Mas Tri, kira-kira bagaimana agar semua saling berimbang nih antara implementasi digitalisasi administrasi guru dengan kompetensi guru yang tidak merata? Yang jelas kalau memang mau dibuat era digital ya harus sepakat semuanya digital kan itu. Artinya kita tetapkan aplikasi yang baku, jangan sekarang ganti, besok ganti lagi, besoknya ganti lagi. Artinya ketika kita sudah bisa akses, bisa welcome, ganti yang baru lagi, sehingga kita harus penyesuaian. Padahal esensinya sama gitu kan. Data yang harus kita masukkan, kemudian untuk kegunaannya juga sama gitu. Jadi saya kira harus ditetapkan supaya guru ini bisa fokus kepada tupoksinya, bukan hanya pengurusan administrasi yang
so abrek seperti ini ya Mas ya. Artinya Gitu. kemerdekaan sebagai seorang guru, bahkan guru dengan hambatan penglihatan, ini masih dikatakan belum merdeka Mas ya? Oh iya, belum Mas. Harapannya seperti itu ya, harapannya Ya. semua bisa dapat mudah diakses. Oke, Iya. oke Mas Ti, terima kasih. Mbak Wita, mungkin Mbak Wita punya pandangan lain, bagaimana memaknai kemerdekaan sebagai seorang guru yang juga sekaligus memiliki hambatan penglihatan begitu. Oke ya. Jadi makna merdeka. Kalau kembali tadi ke makna merdeka kan berarti kita lepas dari ikatan, gak ada tekanan gitu kan. Guru tugas utamanya itu mengajar, membimbing, menuntun, mendidik, itu ya semuanya. Kalau secara nyata, memang kita sudah melaksanakan tugas itu, otomatis hak saya sebagai guru udah dapat, kewajiban saya juga sebagai guru juga dapat, hak saya untuk mengelola kelas saya sendiri juga udah dapat gitu kan. Tapi kembali lagi benar kata kayak Kak Tri tadi, kita ada tugas lain selain tadi yang tugas pokok kita. Jadi tugas lain ini terkadang membuat fokus kita yang harusnya ke titik A teralihkan ke titik B, C, dan D gitu kan. Jadinya memang harus susah mengimbangin. Di satu sisi kita adalah seorang guru, di satu sisi kita adalah seorang ASN, aparatur kan. Jadi kita harus ngikutin peraturan yang ada, tapi kita juga punya kewajiban, nggak bisa kita lalai dengan tugas A dengan alasan tugas B, atau sebaliknya, kita lalai dengan tugas B dengan alasan tugas A. Jadi kadang nggak tahu apakah itu dikatakan belum merdeka atau belum, tapi posisi itu otomatis hak dan kewajiban itu pasti tabrakan, ya kan? Belum lagi seorang guru, seorang ASN, ibaratnya pelayan masyarakat, juga punya kehidupan pribadi gitu kan. Yang terkadang tugas yang kadang saya dapatkan misalnya harus analisis A, B, C, D, E. Terus buat RPP A, B, C, D, E. Saya 12 kelas, semuanya dianalisis satu misalnya gitu. Sedangkan jadwal bekerja itu dari jam 7 sampai jam setengah 3, jam 3. Nah, sedangkan saya harus balik 1 jam, bolak-balik dari kota ke tempat sekolah. Oke, itu nggak usah dibahas, kan itu resiko saya jauh dari dinas kerja ya. Nah, tapi masalahnya otomatis kita udah terlalu lelah kan, lelah untuk melakukan semuanya dalam waktu bersamaan. Apalagi kita dituntut untuk mengemas strategi semenarik mungkin, seefektif mungkin, seinovatif mungkin gitu kan. Nah, jadi sedangkan kita juga dituntut untuk menyelesaikan administrasi dengan yang ribet banget banyak gitu kan. Baik secara digital maupun secara fisik seperti kata Kak Tri tadi gitu kan. Otomatis kan ada ketidakseimbangan. Guru ini harus kayak mana gitu kan. Fokusnya kemana gitu loh. Jadi tadi kalau kembali ke hak dan kewajiban, berarti kan hak saya sebagai seorang makhluk pribadi, saya nggak makhluk sosial, malah saya nggak sempat lagi mau bersosialisasi, ikut pengajian, sapa kanan kiri itu udah nggak sempat lagi gitu kan. Yang ada pun gitu loh. Iya. Tapi artinya apakah Mbak Wita tidak setuju dengan adanya administrasi guru? Karena kan memang selain guru itu mengajar, kemudian memberikan evaluasi atau penilaian terhadap siswa gitu, memang salah satu tugas utamanya kan adalah membuat perencanaan pembelajaran ya, yang mana sangat terkait erat dengan administrasi guru gitu. Apakah dari segi apa yang menurut menurut Mbak Wita yang menjadi beban utama itu, apakah adanya perencanaan pembelajaran itu sendiri atau sistem pembuatan atau sistem pembuatan perencanaan pembelajaran yang tidak efektif? Itu mana yang menurut Mbak Wita yang ingin dikritisi sebetulnya? Oke ya, kalau untuk perencanaan pembelajaran itu otomatis ke-include dengan tugas kita. Belum mengajar, otomatis kita punya planning kan. Itu nggak ada masalah gitu kan. Nah, terkadang tuh yang tadi, misalnya kayak kita menganalisis gitu kan, analisis soal dan sejenisnya. Dia maunya per UH, perulangan harian, setiap kelas berbeda-beda.
Iya, gitu kan. betul. Terus apa namanya? Terus pekerjaan lainnya misalnya harus buat kayak kisi-kisi, oke, nggak ada masalah buat kisi-kisi dan sejenisnya. Tapi maksud Iya. saya itu eh apa ya? Tingkat kesulitan gitu kan. Kalau untuk saya aja, saya yang bisa IT, yang masih muda, itu aja udah pusing dengernya gitu lah. Apalagi yang guru yang udah senior, yang Iya, iya, iya. udah punya anak, punya suami, ngurus rumah, itu aja udah kapan mereka harus ngurus keluarga lagi gitu. Walaupun memang kita pengen masyarakat, emang ibaratnya emang hidup kita untuk negara gitu kan ya. Iya, Tapi iya, kan kita betul. juga punya privacy ya, punya kehidupan pribadi gitu kan. Itu Iya, terlalu iya, iya. banyak. Harusnya kalau bagi saya itu sampel saja, tapi maunya semuanya gitu kan. Nah, itu Oke, loh. oke, oke. Menurut saya itu nggak logika aja gitu loh. Untuk Iya, menganalisis iya, betul iya. ini apakah itu efektif atau tidak, ya cukup dari 12 kelas harusnya kan cuma cukup 2 atau 3 gitu kan. Logikanya Sampel di ya, situ. ada sampel Iya, aja ya. kita aja penelitian nggak mungkin kan semuanya harus Iya, Indonesia iya, Raya iya, kita iya, kasih gitu betul, kan. Nah, betul. logikanya di situ aja gitu. Yang penting kita tahu nih kita salahnya di mana gitu kan. Logikanya di situ gitu kan. Oke. Terus ada beberapa yang Kemudian? misalnya itu sifatnya baru sifatnya guru ya, Iya, maksudnya iya, iya. administrasi sifatnya guru, belum administrasi kita sebagai ASN yang dokumentasi Ah, mulai dari ah, perasaan saya dari masuk sampai sekarang tuh terus aja SD, SMP, SMA, kuliah, SD, SMP, SMA, kuliah, berkas-berkas itu ngulang terus aja gitu file-filenya gitu kan. Minta Iya, lagi, iya, iya. keluar lagi, minta lagi, keluar lagi kayak gitu loh. Jadi maksud saya kenapa enggak satu sekali aja gitu loh, kan harusnya nge-link semuanya. Kita ngasih entah Betul. itu dari kantor mana, harusnya nge-link langsung kemana-mana gitu loh. Kenapa harus pemberkasan lagi gitu kan? Ya seperti kata Kak Tri, satunya kan digital itu memudahkan. Nanti ada satu Betul. bentuknya sofa, nanti kita juga butuh fisiknya, print out-nya. Itu kan menjadi ribet gitu kan. Nah, Iya, ujungnya iya. apa? Ujungnya apa? Banyak orang yang melakukan penipuan dan sebenarnya wajar kalau menurut saya penipuan karena ya terlalu banyak, waktunya singkat, terus semuanya dikerjakan dalam waktu cepat. Sedangkan kita juga punya kewajiban untuk mengajar kayak gitu loh. Jadi memang harus benar-benar ya membagi waktu itu kayak mana lagi gitu Iya, loh. Saya iya, juga iya, bingung iya. gitu loh. Saya juga bingung. Sangat, Cara saya sangat, ini udah sangat cepat aja udah tergambar Mbak bingung. bebannya. Ya udah bingung gitu loh. Saya aja sempat sejak saya dari Jogja itu aja saya belum pernah loh bahasanya tuh pengajian dan ikut ya arisan atau apa gitu. Ya di sini nggak Waduh, iya, iya, sempat iya. kayak gitu kan. Karena ya Oke. tadi sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah. Sedangkan kita dituntut untuk profesional, sudah dituntut untuk tetap prima memberikan pembelajaran kita di kelas ya gitu aja sih. Cuma ya tapi mungkin kembali lagi mungkin pemerintah mungkin OTW ya proses karena Merdeka tadi nggak mungkin langsung tiba-tiba serta-merta langsung semuanya jalan beres. Ya semuanya pasti proses gitu kan. Artinya kalau di konteks saya dunia manajemen itu ada sistem manajemen sistem yang perlu diperbaiki ya agar semua dapat tersistem dengan baik, dengan efektif ya, dengan efisien sehingga beban administrasi yang harus diselesaikan juga bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana ya. Begitu ya Mbak Wita ya? Ya, jadi mungkin kalaupun sistem udah baik, pasti ada masalah lagi pasti. Ya pasti terlepas dari apapun masalah nggak mungkin lepas, sistem pasti ada trouble pasti. Jadi konteks keperbaikan itu saya rasa terus continue ya, nggak bisa berhenti di titik. Jadi nggak bisa kalimat ya ini emang salah, tapi walaupun udah baik pun kadang kita masih tetap itu salah kayak gitu kan. Jadi memang kalau saya sih lebih cenderungnya nggak ini sistemnya salah gini-gini, ya udah kita jalani, kita perbaiki yang kita bisa. Kalau saya kayak gitu karena memang kalau kita mau secara keseluruhan tuh sulit. Tetap aja kalau udah benar ya tetap aja salah kayak gitu lah. Iya. Aja salah kayak gitu lah. Betul. Pasti setiap sistem yang dibangun itu akan ada yang rugi pasti. Ya, pasti akan ada trouble yang juga sebetulnya trouble itu kan akan menjadi alarm ya dari sistem itu sendiri, apakah sistem ini masih layak atau tidak gitu kan. Atau mungkin bisa diakses untuk sebagian orang itu juga tidak menjadi sistem yang baik kan begitu. Makanya artinya dengan berbagai beban kerja guru yang diberikan harus ada analisis beban kerja yang juga berimbang gitu ya dan diimbangi dengan
pembangunan sistem penyelesaian kerja yang juga baik seperti itu ya mungkin Mbak Wita ya. Iya, Oke. begitu. Ya, mudah-mudahan diskusi kita bisa memberikan banyak persepsi, bisa memberikan banyak wawasan, bahkan pengetahuan bahwasannya ya makna kemerdekaan itu tidak hanya dapat diartikan dari satu sisi saja, tetapi juga dari berbagai sisi yang mungkin saja luput dari pandangan kita sebagai seorang masyarakat gitu ya. Bahkan tidak hanya sedikit, banyak sekali sisi-sisi kehidupan ini yang memang ternyata belum merdeka gitu, dan kita masih harus memperjuangkan kemerdekaan itu terus menerus sampai betul-betul kita rasakan. Begitu ya Mas Tri dan Mbak Wita ya. Harus, Mas. Oke, alhamdulillah senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Mas Tri dan Mbak Wita pada hari ini tentang makna kemerdekaan dari sudut pandang secara umum, kemudian makna kemerdekaan sebagai seorang tunanetra, bahkan makna kemerdekaan sebagai seorang guru gitu ya. Mudah-mudahan makna kemerdekaan di tahun depan itu akan jauh lebih akan jauh lebih baik ya, tidak merasakan banyak lagi diskriminasi, stigma buruk, atau bahkan tidak hanya dirasakan kemerdekaan itu tidak hanya dirasakan dari satu atau dua lini saja, tetapi dari berbagai lini kehidupan. Oke, Mas Tri, Mbak Wita, terima kasih untuk kehadirannya di podcast Ikatan Guru Tunanetra Inklusif pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita semua bermanfaat untuk smart teacher dimanapun berada. Dan mudah-mudahan selalu lancar tugasnya, Mas Tri. Gitu. Jangan lupa bawa kopi ya, Mas Tri, kalau ke kuburan. Mbak Wita sukses untuk perjuangannya di Sumatera Selatan, dampingi terus teman-teman di sana yang perlu pendampingan, semangat terus untuk berjuang dengan teman-teman di sana. Saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan di diskusi kita pada hari ini. Saya Lafiq Akbar, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap kita harus selalu inklusif, edukatif, dan progresif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.